We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Saya mulai ya Pak ya? Ya, silakan. Nanti banyak gambar Pak yang saya mau tanyakan. Iya, boleh, silakan. Sama itu gambar saya bisa jawab. Ada 20 rasanya. Oke, selamat pagi, selamat siang Pak Firman Lubis, seorang sketcher. Ya. Ya, seorang seniman yang konsentrasi di sketch. Tapi menarik sekali. Sebelum saya masuk ke gambar, Pak, sebelum saya masuk ke sketch, apa menariknya orang tidur, Pak? Silakan. Jadi gini, aktivitas sketching saya itu sebetulnya tidak dikhususkan pada orang tidur ya. Itu mostly ketika kebetulan saya sedang menunggu sesuatu. Nah, kebetulan kan kadang kalau kita menunggu bosen ya, mau jalan ke toko bosen gitu kan. Nah, akhirnya saya sering jalan ke masjid. Oke. Masjid itu kan secara bangunan itu, secara arsitektur dan interior itu dia nyaman untuk orang berbaring karena ruangan lega, langit-langit tinggi, di dalamnya adem. Nah, di situ pada akhirnya banyak orang yang bergeletakan lah gitu. Ada yang baring, ada yang tidur dan segala macam. Dan untuk saya, aktivitas orang tidur itu menarik karena orang itu dia betul-betul posenya tuh nggak diatur gitu. Orang tidur kan ada yang nutup mata, ada yang segala macam gitu. Nah, itu terkait dengan hobi saya ketika saya melakukan aktivitas urban sketching ini. Jadi dalam aktivitas urban sketching ini itu kan ada beberapa objek ya. Seperti misalnya kalau Bapak berdiri di pinggir jalan, Bapak melihat ada bangunan, ada mobil, ada orang, ada tukang jualan dan segala macam. Itu kan bisa kita pilih salah satunya. Apakah kita mau memasukkan semua objek ke dalam kertas, atau kita pilih misalnya saya mau gambar mobil, bangunan udah di out gitu. Nah, saya secara pribadi saya senang menggambar human interest, jadi aktivitas manusia. Aktivitas manusia ini berbeda dengan portrait, maksudnya menggambar wajah. Kalau gambar wajah kan kayak pas foto gitu, kitanya diatur posisinya gimana, kanan kiri dikit, nah seperti itu ya. Tapi kalau human interest kan aktivitas di mana secara alami dia bergerak. Orang lagi duduk, lagi makan gitu, tiba-tiba dia bangun ngambil minum atau apapun. Nah, salah satu yang menarik dari pose tidur adalah satu itu tadi kalau menurut istilah saya tuh kepolosan orang. Jadi orang tidur tuh, ya namanya orang tidur dengan segala macam pose lah. Lepas ada. Kadang berbantalkan ranselnya atau jaketnya. Buat saya itu menarik karena mengindikasikan bisa jadi orang tersebut sedang dalam perjalanan ke satu tempat, dia capek istirahat dulu, tidur dulu, nanti melanjutkan perjalanan. Jadi secara atribut yang dia bawa itu betul-betul tidak diatur gitu, tidak direncanakan. Seperti kalau Bapak misalnya mau jalan dari kota A ke kota B, istirahat dulu di mana gitu kan, ya begitu aja bajunya gitu. Nah, itu yang buat saya menarik karena
buat saya sketsa itu adalah penggalan cerita, penggalan sebuah kisah. Hampir mirip dengan fotografi. Kalau kita motret pemandangan misalnya pantai gitu kan, kita di situ bernarasi, wah saya waktu itu sama keluarga ke pantai Anu lagi gini. Nah, itu kan di-freeze-kan dalam satu Momen. ini ya, dalam satu foto gitu. Nah, fotonya saya ganti dengan sketsa, ditambah dengan beberapa narasi. Karena kalau kita motret itu kita nggak bisa nulis narasi. Kalau di kertas sih bisa nulis. Nah, jadi buat saya itu semacam storytelling. Gitu. Tapi ada semacam storytelling. Tapi apakah ada keinginan, cita-cita untuk melanjutkan storytelling itu, Pak? Nah, sebetulnya ini kalau buat saya pribadi, keinginan itu ada. Cuman itu sejauh ini saya belum nemu momen yang tepat. Karena kalau kita mau melanjutkan cerita itu kan sebaiknya itu kontinuitas ya. Kalau kita baca buku antar babnya nggak nyambung kan nggak rame gitu. Kita pusing sendiri kita baca apa gitu. Nah, itu yang sampai detik ini saya belum menemukan satu momen di mana antar chapter ini tuh bisa nyambung gitu. Nah, kembali ke soal tidur itu, sebetulnya saya suka berangan-angan gitu. Ini kalau orang ini bangun, terus dia ngapain? Nah, ya itu seniman itu. Apakah dia misalnya pulang atau dia melanjutkan perjalanan atau aktivitas? Nah, itu kadang suka saya bikin ininya, sketsanya, tapi dalam bentuk, maksudnya tidak dalam posisi tidur gitu. Jadi saya cuma mengingat-ingat tadi orang yang tidur itu dia misalnya pakai kaosnya warna apa, apakah dia rambutnya gondrong atau gimana. Nah, itu yang saya ingat, terus saya coba bikin pose lain. Gitu. Nah, itu setelah on the spot baru di sketch gambar lain. Gantung ininya, jadi saya tidak pernah merencanakan pergi ke satu tempat on the spot menggambar. Nah, itu mungkin 99% itu spontanitas. Ya, saya pergi kemana, misalnya saya harus, contohnya saya mau ketemu Bapak nih. Ya, tunggu dulu sebentar. Oke, saya nunggu kan. Itu kan di luar ini ya, di luar ekspektasi. Di luar ekspektasi, jadi saya kemana dulu. Nah, jadi tidak pernah direncanakan untuk seperti itu. Oh, enggak, maksud saya ini, Pak, setelah sketch seseorang lagi tidur, terus habis itu Bapak kan juga menceritakan setelah tidur ngapain itu loh. Nah, ngapainnya itu masih on the spot atau setelah pulang baru? Enggak. Biasanya seringnya gini, ketika objeknya masih tidur, saya udah pergi lagi. Oke. Jadi biasanya selang beberapa waktu, ketika saya lagi bolak-balik buku sketsa, ini waktu sketsa, waktu di mana ini orang ini lagi tidur, saya ngarang aja orang ini lagi ngapain. Gitu. Oke. Jadi itu salah satu sarana latihan saya untuk menggambar gestur orang. Gestur ya, jadi bukan muka gitu. Karena mukanya sendiri nggak pernah terlalu detail. Jelas ya. Yang saya gambar tuh posisi gesturnya. Oke. Saya mulai share fotonya ya, Pak ya. Kalau yang ini kebetulan bukan on the spot, Pak. Oh, ini bukan on the spot. Karena ini format kertasnya pun gede. Ini tuh sekitar 40 kali 60 cm kalau nggak salah. 56 kali 38. Iya, besar. Jadi kalau on the spot kan saya biasanya bawa buku. Ya. Kalau buku kan simpel masuk tas, kalau kertas gini repot. Nah, tetapi memang Oke, ini berarti nggak on the spot ya, Pak ya? Ya, ini out of imagination. Enggak, kalau ini betul objeknya. Jadi suatu waktu saya lagi jalan kaki di Jalan Buah Batu Bandung. Ini siang hari. Lagi jalan, saya waktu itu mau ke warung
nyari minuman gitu. Terus saya ngelihat ada beberapa pangkalan beca. Kan biasa kalau tukang beca kalau nunggu kan mereka ya nggak ada yang dikerjakan kan tidur. Nah, saya melihat bapak ini posenya tuh nyenyak sekali tidurnya. Jadi ini saya sambil nyolong-nyolong tuh motret pakai handphone itu. Oh, oke. Nah, karena nggak enak kalau ketahuan ya. Iya. Nyolong terus sampai rumah saya gambar lagi. Nah, mukanya ini tidak detail ini. Jadi ada bagian yang ngarang mukanya. Nah, saya menghindari menggambar muka detail, apalagi orang random seperti ini, karena ada ketakutan tentang hak cipta. Kan ciptaan Tuhan, Pak. Betul, karena bagaimanapun saya menggambar Bapak ini kan sebetulnya tidak dengan izin beliau. Saya pun tidak dengan izin beliau. Nah, ya buat saya inilah ada ngerasa nggak enak gitu. Oke. Jadi kalau saya minta dia berpose, nah itu jelas. Gitu. Oke. Next, Pak ya. Iya. Nah, ini tertidur di masjid. Ini juga menarik nih. Ya, silakan. Oh, ini di lantai ya? Iya, jadi di masjid itu, ini dekat kantor istri saya waktu itu. Masjidnya itu kan ada terasnya tuh agak lebar ya, agak luas. Kemudian ada 2 pilar yang berdekatan, Pak. Makanya si bapak ini tuh nyempil di tengahnya tuh. Oh, oke. Jadi punggungnya nyender ke pilar, lututnya juga nempel ke pilar depannya. Jadi kan ini ya celahnya tuh kecil sebetulnya. Tapi saya lihat di sini, ini saya posisi duduknya tuh persis di sebelah kanannya dia. Jadi benar-benar depan saya banget nih si bapak ini. Dan saya datang, bapak ini sudah tertidur. Sudah dalam posisi tidur. Jadi ya saya agak leluasa ininya. Nah, berarti Anda kan sering jalan, Pak ya? Iya. Iya kan? Iya. Untuk mendapatkan human interest ini kan sering berada di jalan ya. Iya. Kalau enggak kan nggak mungkin dapat human interest-nya itu kan. Kalau nggak keluar rumah paling modalnya internet. Iya. Atau YouTube kita cari di situ di misalnya ada satu adegan di film yang menarik, saya pause, saya sketsa, nah seperti itu. Tapi memang feel-nya beda ketika melihat dari layar sama melihat langsung itu beda, atmosfernya beda. Oh really ya? Iya. Ini saya sudah kehilangan ini semenjak pandemi ini karena ya tahu sendiri pandemi kan. Iya. Kita mau kemana-mana. Oke, ini Pak. Tidur di kereta. Ini saya waktu mau kemana? Oh, ke Jakarta. Ini menarik. Jadi saya di seberangnya Bapak ini ya. Ya. Kebetulan waktu itu memang nggak terlalu banyak juga penumpangnya. Saya sendiri, seingat saya duduk itu sendiri di kursi di seat saya. Jadi agak leluasa lah gitu. Yeah. Si bapak ini dia awalnya biasa, posenya biasa. Terus di tengah perjalanan ya mungkin dia ngantuk, akhirnya dia sampai posisi seperti itu. Dan itu terlihat dia lelap gitu. Padahal kita tahu kalau kereta kan guncang ya. dan bising gitu kalau di kereta kan. Iya. Bapak ini bisa tertidur lelap, makanya saya langsung menarik nih saya bikin gitu. Wow, gambarnya juga jadinya agak garisnya nggak rata juga karena ya itu goncang keretanya. Tapi masih cantik sekali ini. Itu yang saya suka tuh dari on the spot itu ketidaksempurnaannya itu, Pak. Oh, jadi kita menggambar di studio misalnya, kalau salah kita bisa menghapus, atau kalau misalnya kertasnya sobek bisa kita ganti gitu. Tapi kalau on the spot betul-betul apa adanya. Jadi garis salah pun ya sudah, tinggal gimana ngakalin salahnya. Oh, iya. Wow. Nah ini di mana nih Pak? Ini waktu itu
Di masjid juga ini. Saya waktu itu diminta nganter istri saya ke Cikampek. Jadi istri saya ada kerjaan, kantornya istri saya nyewa mobil saya untuk bawa istri saya dan rekan-rekannya rapat di sana. Iya. Ya udahlah, lumayan saya bilang buat tambahan ya. Sambil nunggu, ya kebetulan dekat tempat mereka rapat tuh memang ada masjid raya di situ, Masjid Agungnya Cikampek. Dan di situ ya memang banyak orang-orang seperti ini yang bergeletakan tidur gitu. Iya. Wah, ini sebetulnya juga menjadi salah satu budaya Indonesia loh Pak ya. Saya rasa bisa jadi apa ya? Ya, tidur di masjid ya. Kalau kasus ini kan Cikampek itu kan memang udaranya juga panas ya Pak. Iya. Udaranya panas, kemudian anginnya juga kering gitu. Nah di masjid ini, karena ini di teras luar ini, anginnya relatif sejuk karena cukup rindang. Iya. Jadi saya sendiri juga habis nyeket ini ya tidur juga. Habis enak kita kena angin sepoi-sepoi ya tidur lah. Iya. Ini bagus. Maksudnya bisa menjadi tesis ini Pak. Ide untuk tesis ya. Tidur di masjid. Oh ya, selama ini kan kita nggak kebayang ya, paling sholat ya. Iya. Tapi ternyata banyak sekali aktivitas yang dikerjakan ya. Nah, ini karena ini juga masalah tidur ini kan sesuatu yang mungkin agak personal ya bagi tiap orang. Iya. Ketika tidur itu kan rata-rata orang tuh nggak pengen diganggu, pengen tenang gitu kan. Beda kalau kita misalnya duduk gitu kan di ruang tunggu, kondisi ramai ya sudah mau gimana lagi. Tapi tentunya tidur kan nggak bisa seperti itu. Iya. Ini juga yang membuat saya tertarik menggambar orang tidur itu. Bagaimana mereka nggak punya beban gitu. Mereka tidur tuh nothing to lose gitu. Betul-betul tanpa beban gitu. Itu yang saya coba tangkap, saya coba pindahkan ke kertas. Ini masih masjid yang sama dengan yang sebelumnya, Pak? Pada hari yang sama? Saya lupa. Kalau lihat tanggalnya mungkin ya. Saya lupa. 2019 Desember itu. Oh ya sama. Desember juga. Wow. Iya. Nah, Anda menuliskan tidur adalah keadaan istirahat alami, tanda-tanda kehidupan seperti kesadaran, puls, dan frekuensi pernapasan mengalami perubahan. Fungsi saraf motorik dan saraf sensorik diblokade otak sehingga kita cenderung tidak bergerak dalam tidur. Oh, ini Wikipedia. Seperti yang dilakukan oleh Bapak ini. Sayang dia berubah posisi sebelum sempat difoto. Wow. Begitu saya menemukan Bapak ini, posisinya memang lagi meringkuk gitu, Pak. Ya. Beda dengan yang slide sebelumnya. Ya. Itu hampir nggak berubah sampai selesai itu dia nggak berubah. Jadi mungkin benar-benar lelap sekali ya tidurnya. Lelap sekali. Bapak ini mungkin belum terlalu lelap, jadi beberapa kali masih ganti-ganti posisi. Iya. Makanya pas saya gambar ngelihat, udah berubah. Oke. Ya, ini sama juga mungkin ya. Di spot yang ini masih sama. di lokasi yang sama. Ya. Jadi karena saya beberapa kali disewa mobilnya oleh kantor istri untuk perjalanan kerja ke sana, ya saya sering nunggu di sini karena adem. Adem gitu. Dan ya itu banyak objek itu, banyak orang tidur gitu. Karena menarik. Ya, saya melihat orang tidur tuh betul-betul bisa dibilang vulnerable bisa, defenseless bisa, tapi juga damai. Itu yang menarik. Mereka tidur ya udah tidur aja gitu, nggak mikirin apapun gitu. Yang penting mereka bisa istirahat, bisa recharge energi dan segala macam. Itu yang saya coba tangkap. Ya, ini juga di masjid. Wah, ini topik menarik sebetulnya, Pak. Apakah Pak Firman pernah memikirkan bahwa ini bisa menjadi topik satu budaya Indonesia?
Oh, terus terang belum. Oh, belum. Karena saya Ini melihat ya. keadaan spontan aja di lokasi. Iya. Nah, ini masjid yang sama dengan yang tadi yang bapak-bapak yang tidur di antara dua pilar itu, Pak. Hmm. Cuman Oh, beda area. iya. Nah, ini ceritanya waktu itu saya tuh Mhm. habis sholat terus mau keluar kan panas. Mhm. Udahlah diem dulu di situ. Tadinya saya juga mau berbaring, Oh. tapi begitu ngelihat ke sebelah, weh ada bapak ini lagi tidur tenang. Oh ya sudah langsung peralatan keluar sudah. Nggak jadi saya tidurnya. Wow. Dan yang menarik bagi saya adalah di latar belakangnya itu ada orang yang sedang baca Al-Quran. Ya. Jadi ini buat saya sebuah apa ya? Niat saya menunjukkan betapa damainya hari itu. Oke. Betapa damainya, betapa tenang gitu. Di mana ada seorang bapak yang bisa tidur sampai pules. Itu kan dia tidur nggak pakai bantal ya Pak ya, Iya, betul. betul-betul di atas lantai. Mhm. Itu kan tidak mudah untuk kita bisa tidur di alas yang keras tanpa bantal. Iya. Tidak Tapi semua orang bisa begitu gitu. tapi kalau capek udah. Ya mungkin bapak ini memang capek mungkin ya, saya juga nggak tahu. Mhm. Terus di latar belakang ada orang yang lagi ngaji, itu buat saya, aduh ini tentram sekali di sini. Makanya saya buru-buru ini menggambarkannya. Iya. Itu juga yang membuat saya membuat si latar belakangnya itu agak hitam, Hmm. dihitamkan. Karena saya nggak mau fokusnya jadi Ke beralih ke, belakang. ya saya pengen fokus itu ke orang yang lagi tidur gitu. Nah, ini tambah lebih keras ini, Pak. Di pohon. Tapi bawahnya empuk Pak, karena itu rumput. Rumputnya tebal. Oh. Oh. Iya. Nah, ini Aduh di maaf saya lagi monumen. agak batuk nih Pak. Nggak apa-apa. Minum aja, Pak, kalau santai. Ya. Nah ini tuh di satu tempat namanya Monumen Perjuangan di Bandung itu. Mhm. Di Pati Ukur, jadi ada sebuah monumen perjuangan, itu ada tamannya, dan itu tamannya tuh rindang. Jadi bapak ini tuh dia tidur di median jalan. Median jalan itu cukup lebar. Oh, Uh, di trotoar ini? Bukan Oh. di trotoar, di tengah jalan Pak, pembatas jalan tapi kan lebar. Ya. Nah ini rumputnya tuh cukup tebal karena ini pohonnya pohon gede Pak. Iya. Yang buat peneduh jalan biasanya kan udah gede-gede tuh. Nah itu rumputnya tuh subur. Kebetulan karena ini di belakang monumen itu bukan jalan umum, Mhm. jadi hampir nggak ada kendaraan bermotor yang lewat di situ. Kalaupun ada paling yang melintas 1, 2 gitu. Tapi bukan karena bukan jalan utama, Iya. jadi suasananya tuh sepi. Kemudian ininya juga median jalan trotoar itu termasuk rimbun. Hmm. Makanya begitu saya lewat situ ngeliat si bapak itu tidur. Ini kalau nggak salah bapak ini tuh ini Pak pemulung. Pemulung. Kalau nggak Iya. salah pemulung dia tuh. Jadi saya sempat ngelihat ada gerobaknya. Hmm. Gerobaknya, cuman nggak saya gambar. Dia lagi tidur nyenyak di bawah pohon, cuman pakai alas itu kayak terpal kalau nggak salah sebagai bantal. Bawahnya tuh udah ini rumput, tidur lelap. Wow. Ini saya sambil berpikir ini bisa menjadi riset untuk mahasiswa psikologi ini. Wah, bagaimana tuh caranya? Ya kan, tentang manusia, mentalnya, istirahat, dan sebagainya. Ternyata kan ternyata tidak. Oke. Kalau di China, mereka punya budaya tidur, Pak. Ya, pokoknya setelah makan siang mesti mereka tidur. Oh gitu. Seluruh Cina. Di kantor pun begitu. Ya. Ada yang dikasih waktu 1 jam, ada yang sampai dikasih istirahat sampai 2 jam. Nah, kita Oh. di Indonesia kan nggak mempunyai budaya itu ya. Ya, Tetapi ada gitu loh. ya. Iya.
Ada dan waktunya kan random. Tidak, kalau di China kan mesti jam 12 sampai jam 2 gitu. Udah itu jam makan, jam tidur. Ya. Kalau di sini curi-curi ya. Kalau di sini curi-curi atau mungkin memang ada, tapi ya random itu, Pak. Iya. Iya. Mungkin kalau di sini istirahat 1 jam, makan buru-buru, kalau bisa cuma 2 menit makannya, sisanya tidur. Oke. Nah, ini anak ini. Oh iya, ini anak saya ini. Oke. Bulan ini ya. Masih kecil ini. Nah, ini tuh kami harus bersila katanya. Ya, ini kebetulan lagi ada sepupunya, jadi anaknya adik saya main ke rumah. Karena seumuran, ya mereka main kan. Oh, main dengan hebohnya lah. Sore-sore saya masuk kamar, melihat aslinya dia duduk sila itu sebelumnya. Oh. Saya keluar, masuk lagi, loh kok udah begini? Oh, langsung ambil buku. Karena ini buat saya mengindikasikan lelah, tapi seneng abis main gitu. Iya. Karena kan kebayang kita ketemu sepupu main, hahaha, lari-lari, apalagi anak kecil gini kan, ini ya, fisik ya, lari-lari segala macam, teriak-teriak, jadi capeknya tuh pol gitu. Dan dia tertentu dengan posisi sila, saya sendiri sampai senyum-senyum sendiri. Kalau saya sih udah nggak mungkin, wah pasti kesemutan itu. Tapi saking senengnya dia udah. Nah, ini anak juga ini. Ini saya ngambil dari internet. Oh, oke. Internet, saya lagi browsing, lihat ada posisi tidur yang, oh bagus saya bilang. Menarik karena apa ya, agak dari belakang. Biasanya kalau orang tidur tuh kan samping, lebih ke arah wajah ya. Iya. Memperlihatkan matanya tuh terpejam gitu. Kalau ini kan dari belakang. Jadi ini bisa aja sebetulnya perempuan itu sebetulnya buka mata juga bisa aja sebetulnya gitu. Iya, nggak tidur ya. Nggak tidur juga bisa gitu. Nah, ini mungkin apa, Pak? Ini mungkin gambar saya yang pakai warna ini, yang tidur ini, yang pakai warna. Karena saya nggak banyak bawa warna. Feeling-nya beda ya, Pak ya? Kenapa? Feeling-nya beda, on the spot dengan... Betul. Ini kan di studio kan? Betul. Jadi kalau kita di studio kan kita nggak ada tekanan waktu. Iya. Kita mau menggambar berhenti diteruskan lagi kan no problem. Tapi kalau on the spot kan nggak bisa seperti itu. Betul. Dan ini karena dari internet, ya santai. Sampai bertahun-tahun pun dia nggak akan berubah posisi. Nah, ini apa ini, Pak? Siesta, ini apa? Siesta, ini juga sama ini, Pak. Ini tuh saya lupa, nggak nyantumin ini ya, nggak nyantumin lokasi. Ingat saya ini di masjid, cuman saya lupa masjid mana. Siesta itu artinya apa, Pak? Siesta itu tidur siang, Pak. Oh, bahasa apa itu? Jadi, kalau nggak salah itu bahasa Spanyol. Spanyol apa Meksiko ya, saya lupa. Saya juga tahunya dari komik Lucky Luke, Pak. Oh. Komik yang kecil. Iya. Nah, setahu saya, sama seperti tadi Bapak cerita, di Cina itu ada tradisi tidur siang. Iya. Nah, di negara Latin saya tahu antara lain Meksiko itu ada juga tradisi tidur siang. Nah, itu namanya siesta. Jadi saya tahunya itu dari komik Lucky Luke, di mana pada saat itu tuh tiba-tiba satu kota kayak kota mati karena semuanya tidur gitu. Tidur siang. Iya, sama dengan Cina itu. Jadi dari situ saya mulai apa sih ini siesta, cari tahu, ternyata memang yaitu tradisi itu tadi tidur siang. Iya. Nah, buat saya ini karena memang ini lagi siang-siang nih, jadi cocok nih tidur siang. Karena kalau yang lain kan kadang jamnya tuh random. Iya. Ya, tidur. Kalau tidur kan mau malam, mau siang, mau pagi, sore nggak masalah. Tapi kalau siesta itu memang tidur siang atau nap gitu. Tapi Bapak pernah riset, Pak, sampai
benefit dari tidur siang itu pernah baca? Oh, belum. Oh, belum. Oke. Oke. Ya memang Katanya secara memang ada? ada, saya tahu ada, tapi memang saya tidak meriset secara khusus ya Pak ya. Aha. Saya cuma baca sekilas kan kadang di gadget tuh kan suka ada manfaat tidur siang ini, kadang saya cuma baca sekilas gitu. Memang Oke. setahu saya tidur siang itu bermanfaat asal waktunya tuh tidak lama, jadi paling kisaran 20 menit tuh bagus gitu. Iya. Kalau lewat dari itu malah jadi kontraproduktif gitu. Dan itu pun ada beberapa situasi yang syarat lah yang harus dipenuhi gitu untuk bisa tidur siang dengan bagus gitu. Oh. Cuman Nah saya ini. nggak terlalu intens menggali, jadi cuma selewat akhirnya banyak yang lupa. Nah ini, siapa suruh tidur di depan saya coba? Ini Ini di juga di Cikampek masjid. juga, Pak. Ini di Cikampek. Jadi, ya itu tadi, seperti caption-nya, saya lagi duduk, Bapak ini datang, langsung atur posisi langsung tidur. Ya sudah, saya gambar. Berarti itu udah kebiasaan itu, Pak? Ya, jadi kalau saya menunggu di satu tempat, saya tuh selalu, bukan cuma menunggu ya, saya kalau kemana-mana selalu bawa satu tas isinya sketchbook sama ya alat-alat tulis lah, alat-alat gambar. Iya. Jadi begitu ada objek atau aktivitas yang menarik itu, sebisa mungkin saya gambar. Nah, ini waktu itu saya lagi bengong sebetulnya saya mau gambar apa, karena kalau Bapak itu nggak ada, tidak ada objek yang menarik untuk saya gambar di lingkungan. Iya. Ini lagi bengong tiba-tiba datang atur posisi tidur, oh ya sudah. Terima kasih Tuhan, saya bilang. Oke. Nah, apa kegiatan favoritmu siang-siang yang panas di bulan Ramadan katanya? Nah, ini memang sebagai Muslim ya, ketika kita puasa itu kan, apalagi siang-siang panas menterang-mentering itu kan, waduh tekanannya luar biasa ya Pak ya. Iya. Saya sendiri juga ketika bulan puasa, ya banyak hibernasi Pak. Iya. Nah, ini beberapa kali saya jalan-jalan, ngebuburit lah ya istilahnya tuh. Iya. Ketika bulan puasa, orang yang bergeletakan di masjid itu jauh lebih banyak, Pak. Oh. Karena ya mungkin mereka menghindari panas gitu kan. Kalau saat normal kan kalau panas mereka bisa minum lah gitu ya. Iya. Ini kan karena lagi puasa jadi mereka conserve energy. Ya, begitu, Pak. Jadi ketika bulan puasa itu memang masjid itu cukup ramai dengan orang-orang yang tidur. Berarti Anda dengan tidak sadar Anda pengamat orang tidur di masjid ini, Pak? Mungkin bukan hanya tidurnya, Pak, tapi aktivitas manusia secara human keseluruhan. interest-nya. Ya, ketika mereka dihadapkan pada satu kondisi. Ini kan kondisi khusus di mana ini bulan Ramadan. Semua muslim berpuasa gitu. Kalau bukan bulan Ramadan, ya orang juga mungkin karena dia sempat makan siang, sempat sarapan, mungkin juga nggak lemes lah gitu ya. Mungkin mereka bisa beraktivitas, tapi kalau lagi bulan puasa ya, karena kita cuma makan sahur ya, siang itu pasti lemes. Apalagi di minggu-minggu awal kan, badan kita belum biasa. Belum adaptasi gitu. Ini menarik. Oke. Rehat sejenak di masjid. Pusdai itu apa? Oh, Masjid Pusdai. Ya, setelah sebelumnya keliling Bandung menggunakan sepeda rental, ternyata masjid penuh dengan orang-orang yang tidur-tiduran dan membaca atau terserap oleh telepon genggam mereka. Wow. Ini waktu itu saya tuh di Bandung tuh kan ada program yang namanya tuh istilahnya saya lupa namanya, tapi istilahnya tuh rental sepeda. Oh, oke.
Jadi waktu itu wali kotanya masih Ridwan Kamil. Waktu itu jadi dia mengadakan beberapa semacam terminal sepeda rental gitu di beberapa titik di Bandung. Dan saya waktu itu coba pinjem, terus ya lumayan saya keliling-keliling kota pakai sepeda rental. Terus ya itu salah satu rutenya tuh ketika saya mau balik lagi ke tempat pinjaman itu lewat masjid itu Pusdai. Nah kebetulan waktu itu saya mau istirahat dulu di situ sekalian buang air segala macam. Pas lihat ke dalam, wow banyak objek, senang saya. Jadi lama di situ. Ini. Kan Indonesia juga seperti itu Pak. Jadi tidak melulu orang tidur, Oh, tapi orang tuh istirahat di situ, transit istirahat. Jadi ada yang main handphone, ada yang duduk ngobrol. Kalau dia nggak sendirian ya, makan segala macam. Jadi, nah ini juga di Pusdai. Ya. Ini kalau saya nggak salah ingat ya, ini tuh, ini saya. Ini bukan di Pusdai Pak, sorry, ini mas saya lagi tidur ini. Oh. Ini kucing kami yang hilang ini. Sudah hilang. Oke. Kucing itu tuh nempel banget sama saya. Jadi satu waktu saya lagi tidur siang, ini kucingnya nempel di foto, dikirim fotonya ke WA, saya lihat, ya udah saya gambar. Oke. Nah ini ini yang tadi juga ya. Tapi udah bangun ya? Apa belum ini? Sebetulnya waktu saya gambar itu masih tidur ya. Cuman mungkin karena gambar saya nggak terlalu detail, jadi mungkin tampak bangun orangnya. Oh, sama ya sama yang tadi ya? Sama Pak, sama. Nah, ini Bandung juga. Masjid juga ini Pak? Masjid. Karena rata-rata orang itu memilih tempat untuk bisa tidur itu di masjid Pak. Karena mungkin kalau saya pikir karena desain masjid itu sendiri. Iya. Kan dia itu adem ya? Satu adem, kemudian kan luas, kemudian juga tidak banyak orang di situ, tidak banyak orang lalu lalang. Terus dengan kondisi arsitektur yang sejuk ya, karena langit-langitnya tinggi, bukaan banyak, memang menyenangkan buat orang istirahat tuh di situ. Saya sendiri pun kalau keluar kota dulu sebelum pandemi itu kan sering keluar kota sama keluarga. Kalau istirahat tuh pasti cari masjid. Karena bisa ke kamar mandi di situ, bisa istirahat, ganti baju, bisa tiduran. Jadi memang cukup banyak objek orang tidur itu di masjid. Itu yang susah saya temukan di tempat lain, Pak. Kalau kita ketiduran di bangku taman, nggak nyaman. Nggak nyaman, ya. Pasti sakit badan gitu. Tapi beda kalau di masjid itu bisa berbaring, adem, enak. Nggak nyaman, nggak aman juga ya. Iya, betul. Makanya saya sering jalan-jalan ke masjid tuh kalau lagi siang tuh seperti itu. Cuman ya sayangnya dengan kondisi pandemi seperti ini susah. Nanti saya kirimin foto saya tidur Pak, boleh di sketch? Boleh. Dengan senang hati Pak. Wow, berarti menarik sekali ini Pak tradisi tidur di masjid ini. Mungkin belum ada itu akademisi Islam yang meriset tentang ini. Nggak tahu saya juga, bisa jadi belum ada, bisa jadi udah ada. Iya. Soalnya biasanya kan kegiatan keagamaan, tetapi ini kan kegiatan kemanusiaan ini yang siapapun, kita nggak tahu siapa mereka, dari mana, mereka tetap melakukan hal itu. Karena tidur itu kan universal ya, semua makhluk itu butuh tidur gitu. Jadi
mungkin juga orang yang tidur di masjid itu bisa jadi bukan Islam. Bukan. Gitu. Ya, betul. Tapi karena itu kebutuhan biologis, ada tempat, nyaman, aman, ya why not? Ya. Oke, terima kasih Pak Firman atas penjelasannya Sama-sama. tentang tidur ini. Penjelasannya ngaco ini, Pak. Kita menemukan salah satu tradisi lagi di Indonesia, tidur di masjid ini. Ya, moga-moga kalau ada orang yang mau meriset secara ilmiah, moga-moga gambar-gambar saya bisa kepake. Ya. Ini menarik sekali. Ya. Oke. Terima kasih Pak Firman atas waktunya, atas penjelasannya. Ini kehormatan buat saya diwawancara. Ini kehormatan saya bisa ketemu peneliti orang tidur ini. Sebetulnya saya tukang gangguin orang tidur, Pak. Oke, terima kasih. Selamat siang Pak Firman. Selamat siang Pak Hartoyo. Matur nuhun. Sama-sama. Oke.